Jadi dia berusaha akomodasi, berusaha ngalah biar temennya seneng, biar masalahnya selesai. Padahal ke depannya dia sakit hati jadinya kan, dia yang mendem, dia yang kayak merasa tersakiti akhirnya gitu kan. Akhirnya kan jelek juga. Boleh nggak sih kok kayak kita pending dulu, abis itu misalkan baru resolve gitu, kayak yang di Efesus itu kok. Orang tuanya tahu nih, ternyata sebenarnya anaknya ada poin ini waktu debat iya. nih. Tapi thanksin, Iya. ini anak yang gue gedein dari kecil, masa gue minta maaf? Jadi kok aku mau cerita dikit nih, sekalian mau nanya-nanya. Jadi aku belum lama ini tuh sempet ada masalah kayak berantem gitu sama teman-teman aku kan. Dan cukup parah masalahnya gitu, kayak meledak jadi gede akhirnya. Oh, parah juga ya? Iya, tapi akhirnya jadi berantem, akhirnya ada yang sampai istilahnya apa, leave group lah gitu kan, leave group apa, gak mau ketemu lagi gitu kan. Awalnya tuh masalahnya kayak gitu, awalnya tuh kecil masalahnya kan ya. Jadi itu tuh puncaknya Iya, ya? puncaknya, aku rasa tuh puncaknya sih ya. Tapi ada akumulasi-akumulasi Iya, sebelumnya? aku tuh orangnya tuh suka menghindari konflik ya. Hmm. Jadi tuh kadang aku ada masalah kecil yang sebenarnya nggak gitu gede, nggak gitu penting lah, sebenarnya bisa diselesaikan dalam sehari lah ya. Tapi aku tuh nggak mau nyelesain karena takut berantem, takut musuhan, takut kehilangan temen. Akhirnya aku jadi nunda. Jadi contoh masalah hari ini aku tunda sampai besok, sampai minggu depan, sampai sebulan, 2 bulan. Dan akhirnya jadi banyak orang jadi ikut campur kan, jadi banyak yang kena dampaknya. Akhirnya meledak kemarin tuh belum lama gitu kan. Dan cukup parah waktu itu kan. Dan aku rasa itu banyak bersumber ke ketakutan-ketakutan aku gitu. Apakah aku takut gak disukain, gini kan. Karena aku tuh ngerasa konflik tuh sangat negatif ya. Aku rasa tuh ya, konflik tuh berantem, debat, aku rasa tuh sangat negatif menurut aku kan. Tapi kalau aku lihat sekarang nih ya, kalau ditabung terus, dikumpulin terus malah makin jelek gitu. Akhirnya jadi kan. snowball gitu Iya, kan ya? jadi Makin lama awalnya makin gede. menghindari konflik karena takut orang sakit hati, malah ujungnya malah Makin makin parah. parah. Iya. Jadi sebenarnya tuh konflik tuh semuanya tuh jelek gak sih kok? Apakah semua konflik negatif atau sebenarnya perlu nih konflik? Kita bahas kasus yang tadi dulu ya. Iya, heeh. Kalau dari yang kamu bilang sih, sebaiknya memang diselesaikan dari semenjak awal gitu. Supaya nggak semakin snowball, makin lama masalahnya makin gede. Orang tuh bisa kalau misalnya ada konflik, terus ada misalkan dia ada sakit hati, ada permasalahan, dia akan keep. Terus setelah dia keep, nanti sepanjang waktu kalau nggak diberesin, itu bukan stabil, bukan cuma itu aja, bisa makin bertambah besar kalau nggak buru-buru diselesain. Tapi ya kita perlu selesain itu ya dengan waktu yang tepat gitu, waktu yang pas. Perlu lihat juga kondisi orangnya kayak gimana, lagi bisa diajak ngomong apa enggak gitu. Iya, bener. Satu sisi yang tadi kamu bilang, ya wajar sih ya. Namanya konflik kan, Iya. itu spend energinya lumayan gede gitu Iya. kan. Apalagi kalau misalnya lagi sibuk, lagi capek, terus mesti ngadepin konflik ini lagi. Aduh, Mager nanti dulu banget deh. ya. Iya, udah nanti dulu deh. Nanti dulu. Besok-besok deh baru selesain. Tapi akhirnya ternyata itu jadi habit dan akhirnya jadi karakter. Itu yang nggak bagus. Jadi karakter. Ya, tadi pertanyaannya juga menarik ya. Apakah semua konflik itu negatif? Ada aku rasa sih konflik-konflik yang tak terhindarkan ya dalam kita berelasi. Tapi jadi misalkan ada satu orang punya prinsip A, yang lain punya prinsip B. Apalagi kalau misalkan orang ini berelasi misalkan dalam pacaran gitu. Nah ini untuk mencocokkan prinsip ini kan nggak gampang dan seringkali bisa jadi konflik. Nah, bukan berarti konflik ini sepenuhnya salah. Ya tentu harus diselesaikan gitu ya. Tapi untuk kita mencapai kesepakatan, mungkin konflik terjadi. Ya. Tapi nggak sepenuhnya negatif. Justru dari konflik itu kita bisa sama-sama belajar. Oh ternyata kamu orangnya kayak gini. Kalau ngadepin masalah seperti ini tuh kamu responnya kayak gini. Gitu. Berarti lebih ke cara menanggapinya ya kok dari konflik itu. Cara nanggepin konflik bener sih. Salah satu aspek penting ya. Konflik mungkin nggak selamanya kita bisa hindari. Kayak tadi kan juga udah dibilang kan. Makin hindari ternyata makin parah gitu. Jadi bukan masalah kita menghindari konfliknya sih, tapi gimana kita meresponi konfliknya. Oke, kalau gue juga pernah dulu ngalamin konflik dengan ya satu orang gitu. Ya intinya kita kayak selisih pendapat gitu. Cuman kalau gue sendiri gue kayak ngerasa diri gue bener gitu. Oke. Nah dia juga ngerasa dirinya bener dan di saat itu ya di waktu itu bener-bener clash gitu, nggak bisa dapat jalan tengah gitu. Oke. Kalau menurut Ko Adam sendiri kira-kira lebih baik seperti apa ya kok?
Setelah itu akhirnya diem-dieman, ngambek-ngambekan, terus Oh, akhirnya resolve atau akhirnya sih resolve, tapi ya kita nggak di waktu itu jadinya gitu. Mhm, Di next waktu kita baru omongin. oke. Itu aku rasa salah satu hal yang bagus ya. Setidaknya ada kelanjutannya untuk resolve gitu. Karena kan ya situasi orang beda-beda gitu. Orang punya latar belakang masing-masing beda-beda, cara didiknya beda-beda, cara dia melihat dunia tuh bisa beda-beda gitu. Nah, ketika dia cara pemandangannya beda-beda, lalu bertemu dengan orang lain yang berbeda tersebut, konflik bisa terjadi. Mmm. Apalagi relasinya dekat, relasinya intens, yang satu punya ekspektasi pada yang lain, begitu juga yang lain punya ekspektasi pada kita gitu. Nah, jadi ya itu mungkin akan terjadi konflik-konflik. Nah, poin bagusnya adalah gimana kita setelah tahu ini ada konflik, kita nggak diemin, ya kita coba resolve. Karena ada ya kecenderungan orang akhirnya diemin, terus akhirnya nanti bayan. Bayan sendiri, biar bayan sendiri. Atau ini ya, waktu itu aku pernah dengar ada tipikal Asian parents, tau nggak? Yang mana tuh? Gimana? Berantem nih sama anaknya. Mhm. Terus orang tuanya tahu nih, ternyata sebenarnya anaknya ada poinnya nih waktu debat Iya. nih. Tapi thanksin, Iya. nih anak yang gue kecilin dari gue gedein dari kecil, waktu kecil gue yang cebokin, masa gue yang minta maaf? Ada pride juga. Ada pride dong ya. Masa gue yang duluan ngajak baikan? Ya udah diem aja. Tapi besokannya dibeliin bakpao, babi, terus ditanya, "Tuh ada makanan di meja, makan." Ya, pelan-pelan, caranya kayak gitu, tapi nggak mau minta maaf gitu. Nah, mungkin ada anak yang ngerti gitu ya, ya ternyata cara dia minta maafnya kayak gini dan akhirnya oke. Tapi ada juga mungkin yang keep gitu, yang kok dia nggak pernah selama ini nggak pernah minta maaf sama gue gitu, dan akhirnya cuma ya baik-baik aja, dengan sendirinya gitu, nggak coba di-resolve dengan baik, nggak diomongin benar-benar masalahnya kayak gimana, menurut kamu sebetulnya kayak apa, jalan tengahnya kayak gimana. Ya jadi dari yang tadi kita udah bicarain ya, dari kasusnya Steven, dari kasusnya Abi, kan sebenarnya ada konflik yang kita hadapi dan sebenarnya dari konflik itu kita bisa sambil bercermin pada diri kita gitu. Iya. Sebenarnya dalam diri gue ini ada apa sih, ya? Apakah ada rasa ketidaksabaran atau ada rasa, merasa diri paling benar, mungkin juga merasa self righteous gitu ya, atau yang tadi karena gue mau diterima sama semua orang, gue nggak mau ada konflik sama sekali gitu. Iya. Nah itu mungkin ada berhala-berhala dalam diri kita yang kita bisa bercermin setelah konflik itu ya. Jadi setelah konflik itu ada pembelajaran yang sebenarnya kita bisa cek diri kita sendiri gitu. Sebenarnya ada permasalahan apa sih gitu. Jadi nggak cuma sekedar kita ada konflik lalu selesai udah dance, yang penting masalah selesai. Enggak, kita bisa refleks dan kita belajar pada diri kita gitu. Nah, kalau kita sendiri tuh sebenarnya boleh nggak kita nge-pending? Kayak tadi contohnya masalah gue gitu. Kan gue coba pending. Nah, itu sebenarnya boleh nggak sih kok kayak kita pending dulu, abis itu misalkan baru resolve gitu? Atau di hari itu harus di-resolve kayak yang di Efesus itu kok? Di Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Oke, ini jadi ada perspektif dari seseorang yang melihat bacaan ini, terus melihat, kan katanya jangan sampai terbenam nih. Kalau gitu kalau ada masalah, ada konflik, selesain dong pada hari itu juga. Padahal pada kenyataannya bisa setengah mati tuh ngerjain itu. Sama-sama lagi emosi, tegangannya sama-sama tinggi, akhirnya nggak ada yang mau ngalah gitu. Dan akhirnya pending, terus baru resolve. Itu boleh apa enggak sih? Atau kita tetap kekeh, nggak harus selesaiin saat ini juga. Kenapa harus selesaiin saat ini juga? Alkitab bilang kayak gitu. Nah, tapi kita perlu lihat ya, dalam bahasa di dalam Efesus sendiri dikatakan tuh bukan masalahnya, tetapi amarahnya. I see. Amarahnya itu yang kita nggak boleh terus pendam, terus akhirnya kita biarin sampai berhari-hari gitu. Amarah itu mesti diredam, bukan masalahnya. Jadi masalahnya itu boleh dipending dulu, sampai nanti amarah kita turun, setelah itu baru omongin lagi. Jadi ketika membahas masalahnya, mau resolve masalahnya itu dengan kepala dingin. Kalau ini kok aku sempat belajar ya, ada cara-cara dalam, menyelesaikan konflik lah, gaya orang dalam menyelesaikan konflik itu gimana. Ada 5 jenis aku tahu, 5 atau 4 jenis ya. Yang pertama tuh ada kayak aku nih, yang menghindari konflik gitu ya. Itu mungkin untuk jangka pendek kesannya aman gitu ya, tapi bahaya untuk jangka panjang. Ada Benar juga sih.
orangnya bersaing tipenya tuh, yang langsung diadu ya. Iya Ngotot-ngototan ya. iya, sama yang tadi Ayo. nggak Iya, diredam langsung diadu Iya. aja, yang Iya, penting iya. selesai sekarang Kita gitu, selesaikan secara jantan bersaing. saat Iya, ini juga gitu. heeh. Ada yang gitu, ada juga yang berusaha mengakomodasi. Jadi dia ngalah gitu ya, yang penting temen gue seneng, yang penting kita ini. Sama lah mungkin kayak aku ya, berharap penerimaan juga kali dia punya ya. Jadi dia berusaha mengakomodasi, berusaha ngalah biar temennya seneng, biar masalahnya selesai. Biar relasi tetap Iya, baik. padahal ke depannya dia sakit hati jadinya kan, dia yang mendem, dia yang kayak merasa tersakiti akhirnya gitu kan, akhirnya kan jelek juga. Tapi ada juga yang akhirnya berusaha kolaborasi, cari jalan tengah. Tapi itu rasanya mungkin oke ya, cuma mungkin minusnya itu kadang butuh waktu yang lama. Dan energi tuh banyak habis tuh kayak gitu kadang Iya, ya, mau iya. cari jalan tengah. Karena kan mesti diskusi bareng, mesti Iya, spend time waktu mau cari bareng. solusi itu kadang tuh buang energi gitu. Aku rasa ya 5 hal itu. Kalau dari Coach Steven yang mana kira-kira dari itu? Kayaknya yang tadi deh, yang apa, bersaing ya berarti. Ngotot-ngototan itu ya. Oh, bersaing, Seringnya kayak gitu ya. Iya, iya. Iya, iya. Ini pembagian yang bagus sih, kita bisa jadi belajar juga kan. Kita semakin lihat selama ini yang kita lakukan ketika ngadepin konflik tuh kita yang mana gitu. Dan kita bisa koreksi diri dari hal ini kan ya. Terus menarik itu misalkan yang tadi yang kolaborasi. Ya itu ada harga yang harus dibayar ya untuk Iya, kita ngelakuin hal itu karena itu kan yang baik gitu. Pak Ivan sendiri kok ingat banget waktu itu seminar trik pacaran waktu di RMCI. Dia bilang gini, ketika ada permasalahan, misalkan Koko punya permasalahan sama Steven gitu. Seharusnya itu perspektif kita adalah kita sama-sama ngelawan masalahnya. Jadi ada Steven, ada Ko Adam, ini ada masalahnya, ya udah. Kita sekarang diskusi, kita perangin masalah ini bareng-bareng. Cuma yang sering terjadi adalah saling serang-serangan. Iya, benar. Iya kan? Itu benar. Bersaing tadi ya, bersaing tadi. Enggak, lu yang salah. Enggak, lu yang salah. Tapi sebenarnya kita bisa lihat, ini masalahnya ini loh. Ya, mungkin lu ada bagian salahnya di sini, tapi ya gue juga bisa ada salahnya di sini. Ya coba kita solve bareng-bareng gitu. Itu bagus sih, kita bisa ngelakuin hal itu ya. Tapi ada satu poin lagi yang menarik, yang kita bisa perlu pikirin ya sebagai orang Kristen. Seberapa mampu kita untuk mencoba berkolaborasi? Seberapa mampu kita untuk mengakomodasi? Sebenarnya kan dari 4 tadi, menghindar ya kita tahu itu pasti udah salah gitu kan ya. Lalu misalkan kita berkompromi, ya itu juga pasti nggak benar gitu. Mengakomodasi, ngalah. Bukankah ini satu prinsip yang bagus? Bagus kan ya? Iya. Ngalah, biarin, daripada relasinya rusak mendingan kita ngalah lah. Bahkan ada juga yang istilah yang waras ngalah. Yang waras ngalah. Seakan-akan yang lain itu emang nggak waras. Terus yang satu lagi kolaborasi. Itu kan bagus ya. Cuma kalau misalnya kita melakukan hal itu hanya dengan kekuatan diri kita saja, wah itu capek banget sih. Iya. Ya. Orang yang terus ngalah, sampai akhirnya akan ada satu titik dia nggak bisa lagi. Capek. It's enough, capek gitu. Dan akhirnya ya nggak bisa gitu. Akhirnya meledak juga nggak sih kok akhirnya itu? Iya, iya. Gitu, meledak. Bisa meledak, bisa akhirnya dia berubah perspektifnya, cara ngadepin konfliknya. Gue udah capek selama ini gue akomodasi. Udah sekarang saatnya gue bersaing. Selama ini gue defense terus nih. Udah sekarang gue perang. Iya. Ya, atau dia jadi orang yang menghindar gitu. Atau ya kita coba lihat yang berkolaborasi gitu. Nah, kolaborasi kan pasti ada inisiatornya kan. Siapa yang mau initiate untuk berkolaborasi? Iya kan ya. Udah yuk kita sama-sama yuk. Ini bukan kita mau ngalah, saling ngalah, enggak. Kita sama-sama diskusiin bareng-bareng masalahnya gimana selesaiinnya. Itu aja perlu inisiatornya kan ya. Nah, inisiatornya ini dia punya kekuatan, kemampuan untuk initiate dari mana? Iya. Di satu sisi, satu lagi bisa punya kecenderungan atau bisa ada kemungkinan dia ditolak. Iya. Mau initiate, udah pride-nya dikorbankan nih. Ayo kita bayan yuk. Enggak mau. Waduh, itu kan nyes gitu ya. Tapi ya ini ketika orang cuma ngandelin kekuatan diri sendiri, itu akan ada habisnya. Akan ada capeknya, akan ada titiknya gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita di dalam kekristenan, kita mendapati ada kekuatan yang luar biasa yang kita bisa dapetin tentang bagaimana mengampuni, bagaimana mengasihi orang lain. Tentang aspek penerimaan ya. Aspek penerimaan. Itu dari mana? Daripada Tuhan. Iya. Ya. Menarik ketika kita ngelihat waktu Tuhan Yesus dibaptis ya. Waktu Tuhan Yesus dibaptis, itu ada suara dari surga. Itu tertulis di Markus pasal 1 ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, setelah itu menariknya di dalam kitab itu ya, peristiwa selanjutnya adalah pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Nah, setelah itu apa yang ditanyain sama iblis? Jikalau engkau anak Allah,
maka ubahlah batu jadi roti. Iya. Ini mau mencobai identitas Tuhan Yesus. Jikalau engkau anak Allah gitu kan ya. Sedangkan di peristiwa sebelumnya baru saja diperteguh nih Iya, iya. identitas Tuhan Yesus. Nah selanjutnya pencobaan yang kedua dibawa ke hubungan bait Allah. Lalu jikalau engkau anak Allah jatuhkan. Karena ada tertulis kalau misalkan engkau menjatuhkan diri nanti Allah akan mengirimkan malaikat untuk menatah supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Kan gitu kan ya ayatnya. Nah, di sini yang menarik yang kedua adalah ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, dia bukan mencobai mengenai kuasanya Tuhan Yesus, bukan. Dia bukan mencobai kuasanya, tetapi dia mau nantang. Katanya kamu anak Allah. Kalau kamu anak Allah berarti Bapa sayang sama kamu kan ya? Kalau Bapa sayang sama kamu mau jatuh, Tuhan akan kirimin malaikat. Coba sekarang jatuhin. Seakan-akan buktikan kasih Allah. Buktikan kasih Allah. Tapi Tuhan Yesus enggak. Dia enggak menempatkan dirinya harus membuktikan kasih Allah tersebut karena dia tahu dia itu memang anak Allah yang dikasihi. Nah, masalah penerimaan ini ya di dalam kehidupan manusia itu menjadi suatu kebutuhan gitu. Jadi suatu kebutuhan. Dan gimana kita bisa dapetin fulfillment akan penerimaan kita, akan kebutuhan penerimaan kita, itu hanya bisa didapatkan ketika kita dapat kasih yang sejati. Penerimaan yang sejati itu dapatnya dari kasih yang sejati. Gimana kita dapat kasih yang sejati? Dari Kristus. Kristus yang mati di atas kayu salib bagi kita, dan dia yang taat di sepanjang hidupnya, dan dia memberikan nyawanya bagi kita. Dan dia melakukan itu bukan atas dasar karena kita udah do something. Tapi karena dia yang do something untuk kita. Nah, tuh kita percaya dan kita menerima penerimaan itu. Nah, orang yang punya penerimaan ini ya, dia akan lebih tenang sih menurut aku. Dia akan rasa lebih secure ketika ngadepin orang lain. Dia bisa lebih gampang mengampuni orang lain. Karena dia sendiri sadar, aku aja yang udah bobrok begini diampuni sama Tuhan. Masa sih ada orang yang salahnya nggak sebesar aku kepada Tuhan, aku nggak mau ampunin. Iya, betul. Iya. Bahkan ada ilustrasinya juga kan tentang raja yang ngampunin hambanya, tapi hambanya ini nggak mau ngampunin lagi orang yang hambanya satu lagi. Itu kan perspektif yang luar biasa gitu. Makasih banyak ya, Ko, udah menjawab banget hari ini diskusinya. Aku juga, tadi aku belajar banyak dari poin Koko mengenai bagaimana kita tuh harus bisa memandang Tuhan Yesus ya dalam menyelesaikan konflik. Karena dia juga udah jadi mediator buat kita, manusia berdosa. Dan ya aku rasa kita harus banyak belajar lah istilahnya ya. Tuhan ada kasih contoh yang paling ultimate lah buat kita dalam mengampuni, dalam menyelesaikan konflik. Ya aku rasa, ya kita kembali lagi ya, memandang Tuhan Yesus kayak dalam menyelesaikan konflik kita itu. Kalau dari Ko Stephen gimana? Kalau dari gue, hari ini gue belajar dalam menghadapi konflik. Ya mungkin tadi gue ceritakan kayak gue lebih bersaing gitu. Ya, gue belajar kayak ada cara lain loh kolaborasi ini yang lebih baik gitu. Dan gimana kita melihat kepada Kristus saat menghadapi konflik gitu. Dan ya, yang penerimaan itu benar-benar membantu banget sih kok. Apalagi kalau kita punya pride atau something, kita langsung dengan penerimaan itu langsung berkaca balik. Oke, good. Ya, thank you ya Makasih ya, kok. Ko.